Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Herman Susilo, SIMM, dosen Program Studi Manajemen STE Business School. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Materi yang akan saya sampaikan mengenai kebijakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan materi dari bagian pertemuan ketiga mata kuliah pelatihan pengembangan SDM dengan kode mata kuliah MKB strip M09 strip 2022. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, penyusunan mata kuliah diawali dengan menetapkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menjadi acuan kompetensi kelulusan. Selanjutnya, CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian dijabarkan lebih rinci lagi ke dalam sub CPMK. Keseluruhan CPL, CPMK, dan sub CPMK tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam rencana pembelajaran semester RPS sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, terarah, dan selaras dengan capaian yang diharapkan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DI, Delivery, Interaction, Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi secara sistematis dengan mengaitkan konsep atau teori dengan contoh penerapan dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif. Berikutnya, di sini ada daftar riwayat hidup saya, nama Herman Susilo SIMM, tempat tanggal lahir Tegal 01 Desember 1986, home base di Prodi Manajemen, pendidikan S1 Manajemen STE S2 Magister Manajemen Universitas Krishna Dwi-Payana, unit kerja Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STE ID SINTA 6800150. Google Scholar di sini sudah tertera Google Scholar saya. Kemudian di sini ada WhatsApp 0881 0241 99891, email hersusilo72@gmail.com. Slide berikutnya, di sini ada capaian pembelajaran lulusan. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran disusun dengan berdasarkan pembelajaran lulusan program studi. Ya, melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan teori pelatihan serta mengembangkan SDM, berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan organisasi serta memiliki kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengakumulasi program pelatihan yang efektif. Ya. Capaian yang pertama di sini menguasai konsep dasar dari teori SDM, khususnya pelatihan dan pengembangan SDM sebagai fungsi strategis organisasi. Capaian yang kedua menguasai konsep analisis kebutuhan pelatihan, perancangan, pengembangan, evaluasi pelatihan, dan pengembangan karir. Capaian yang ketiga menguasai konsep dan strategis pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi individu, tim, dan organisasi. Capaian yang keempat mampu berpikir kritis atau logis, sistematis, inovatif dalam menganalisis dari menyelesaikan masalah pengembangan SDM. Capaian yang kelima, mahasiswa mampu merancang program pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. Capaian yang keenam, mampu melaksanakan dan mengevaluasi program pelatihan berbasis metode konvensional maupun teknologi. Yang terakhir, capaian yang ketujuh, mampu mengintegrasikan pelatihan dan pengembangan SDM dengan fungsi manajemen lain untuk meningkatkan
daya saing organisasi. Berikutnya di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. Dari capaian pembelajaran lulusan CPL kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ya. Melalui CPMK ini mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami konsep kebijakan dan pengembangan pelatihan serta mengembangkan SDM, tetapi juga mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, melaksanakan evaluasi serta menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini ada 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep ruang lingkup, fungsi kebijakan dan pendekatan pelatihan serta mengembangkan SDM. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan serta merancang dan mengimplementasikan program pelatihan SDM serta yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi pelatihan, menerapkan metode pelatihan konvensional dan berbasis teknologi, serta merumuskan strategi pengembangan karir. Selanjutnya, slide selanjutnya di sini ada sub CPMK, di mana itu kemampuan akhir tiap tahap belajar. Ya. Setiap capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dijabarkan ke dalam sub CPMK pada setiap pertemuan sebagai tahapan pembelajaran yang sistematis. Slide selanjutnya, di dalam pembelajaran ini saya menggunakan referensi yang terakhir, baik buku nasional, buku internasional maupun artikel ilmiah. Ya. Selain itu saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengembangan dunia industri sehingga materi yang diterima mahasiswa selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Saat berikutnya, di sini ada pertemuan perkuliahan di mana pembelajaran dilaksanakan selama 16 pertemuan. Ya. 1 sampai 7 pertemuan itu penjelasan mengenai sub CPMK, kemudian pertemuan yang ke-8 itu ujian tengah semester, selanjutnya pertemuan ke-9 sampai ke-15 melanjutkan mengenai penjelasan sub CPMK, pertemuan yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Selanjutnya di sini ada aspek penilaian. Yang pertama yaitu penilaian ini dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Jadi kehadiran memiliki bobot 10%, tugasan akhir 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Ya. Ke depan saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi, metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya izinkan saya melanjutkan ke sesi praktik pembelajaran di kelas sebagai implementasi dari rancangan pembelajaran yang telah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini. Kita akan memasuki perkuliahan tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, kita akan memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM. Ya. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Itu membahas tentang hakikat pengembangan sumber daya manusia. Baik teman-teman, di mana hari ini kita akan belajar mengenai pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu masuk pertemuan ketiga tentang kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM. Ya.
Sebelum memulai, saya akan absensi dulu tentang kehadiran. Ratu, Hadir. Fikri, Hadir. hadir ya. Kemal, Hadir. Bilgis, Hadir. Bagas Saputra, Hadir. di Alfia, Hadir. oke. Kemudian Kamila, Hadir. Alpen, Hadir, Pak. Yolanda, malam ya. Bulan, Hadir, Pak. oke. Muhammad Akbar Noval Hadir. Biansa, Hadir. oke. Hadir semua ya hari ini ya. Kecuali anak malam, malam. Baik, teman-teman, kita akan memasuki yang pertama, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu yang pertama adalah menjelaskan konsep tentang kebijakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, silakan Mas Apen baca. Yang kedua, memahami tujuan, fungsi, dan ruang lingkup kebijakan pelatihan dalam organisasi. Yang ketiga, Bulan, silakan. Yang ketiga, menganalisis proses perencanaan kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang keempat, silakan Bilkis. Yang keempat, menjelaskan strategi pelatihan dan pengembangan SDM yang efektif untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang kelima, silakan Bagas. Mengevaluasi pentingnya kebijakan pelatihan dan mengembangkan SDM dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Baik, jadi ini adalah capaian yang diharapkan mahasiswa, yaitu ada 5. Yang pertama, menjelaskan konsep kebijakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, memahami tujuan, fungsi, ruang lingkup pelatihan dalam organisasi. Yang ketiga, menganalisis proses perencanaan. Ya. Yang keempat, menjelaskan strategi pelatihan dan pengembangan yang efektif. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang kelima, mengevaluasi pentingnya kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ya, baik. Sebelum saya masuk ke slide pertama, materi pertama, saya akan mengulas kembali tentang materi yang saya berikan minggu kemarin. Yang minggu kemarin dengan topik tentang hakikat kebijakan pengembangan SDM, yaitu kaitannya tentang apa? Kaitannya tentang kualitas, profesionalitas terhadap karyawan. Siapa yang tahu tentang profesionalitas? Saya, Pak, Wah, kalau profesionalitas itu tingkatan kualitas atau kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam melaksanakan profesinya. Terus kalau profesionalisme itu penyikapannya terhadap profesi dan profesionalitas yang dimilikinya. kalau profesionalisme apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Penyikapan ya, Pak, terhadap profesi dan profesionalitas yang dimilikinya. Oke, baik. Jadi kalau saya simpulkan, itu pelatihan merupakan pembelajaran yang disediakan dalam rangka meningkatkan kinerja terkait dengan pekerjaan saat ini. Pekerjaan siapa? Pekerjaan karyawan. Misalkan adanya pelatihan ini diterapkan oleh perusahaan itu untuk kinerja karyawan baru, ya. Kemudian terkait tentang keduanya, yaitu tentang pengembangan. Ada yang tahu pengembangan? Saya, Pak. Ya, silakan. Pengembangan adalah proses pembelajaran yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, wawasan, serta potensi individu agar siap menghadapi tanggung jawab, perubahan, dan tantangan di masa depan. Baik. Jadi pengembangan itu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis atau teoritis, konseptual, dan moral karyawan, ya. Sesuai dengan apa?
sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, ya. Kemudian sesuai apa? Sesuai dengan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan, ya. Kemudian di sini ada pelaksanaan latihan dan pengembangan. Yang pertama ada cangkokan, ya. Di sini siapa sih yang menjadi sasaran pelatihan? Saya Pak, Silakan. di sasaran pelatihan supervisor dan manajer untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen tim. Oke. Kemudian fokus pelatihan. Kompetensi apa yang ingin tingkatkan? Jadi perusahaan itu ketika akan melakukan sebuah pelatihan pasti mereka akan melakukan penilaian dulu potensi apa yang ingin ditingkatkan. Contohnya ada yang bisa kasih tahu? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Mas Awen. Beberapa kompetensi keterampilan yang diasah oleh karyawan yaitu yang pertama ada hard skill, yaitu kemampuan keterampilan non teknis. Yang kedua ada soft skill seperti komunikasi, pemecahan masalah, kerjasama tim, dan kepemimpinan, penggunaan teknologi. Baik. Terus yang ketiga itu ada target. Hasil yang ingin dicapai setelah pelatihan selesai. Ada yang tahu? Saya Pak, meningkatnya pengetahuan peserta mengenai konsep, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan serta meningkatnya keterampilan bekerja sehingga peserta mampu melaksanakan tugas lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, faktor-faktor penyebabnya diperlukannya pelatihan. Ya, silakan dibaca yang pertama, Fikri. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada. Kemudian silakan Sipa ada? Silakan. Kedua, menghadapi adanya persaingan global. Kemudian yang ketiga, Bagas. Terjadinya perubahan yang cepat dibandingkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Jadi di sini adalah ketiga ini untuk apa? Untuk perusahaan yang tidak melakukan pelatihan, maka akan apa? Maka akan ditinggal oleh kompetitornya. Jadi harus ada faktor-faktor yang menyebabkan penyebab diperlukannya pelatihan. Nah, ada tiga ini. Jika perusahaan tidak mengikutinya, maka dia akan bersaingi oleh. Selanjutnya, di sini ada yang namanya perancangan, ya. Di mana ini perusahaan sebelum mengadakan pelatihan, melakukan pelatihan itu adanya perancangan, menguji peserta pelatihan sebelumnya, ya. Kemudian memilih metode pelatihan. Nah, yang ketiga adalah merencanakan pelatihan. Kalau memilih metode pelatihan ini, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Misalkan ada bentuk ceramah, ya, metode pelatihan tuh, misalkan metodenya tentang hybrid, Zoom, ya. Terus yang ketiga yaitu penyampaian tentang pelatihan, yaitu ada menjadwalkan pelatihan, ya. Kemudian melaksanakan pelatihan. Yang ketiga memantau pelatihan. Dan yang terakhir adalah adanya evaluasi. Jadi mengukur hasil-hasil pelatihan, ya. Terus membandingkan hasil pada tujuan kriteria. Caranya gimana? Cara kita mengetahui hasil evaluasi. Salah satu contohnya yaitu menggunakan pretest, post-test, ya. Jadi sebelum mereka melaksanakan pelatihan, mendukung pelatihan, maka adanya pretest dulu. Setelah diadakan pelatihan, maka diadakan post-test dulu. Maka di situ nanti nilai yang dihasilkan oleh peserta itu akan dibandingkan.
hasilnya lebih tinggi mana, lebih memuaskan mana. Itu ya. Baik teman-teman, kita akan membuat kelompok. Silakan kalian memilih anggota kelompok masing-masing. Di sini ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 17. Silakan bentuk kelompoknya minimal 5 orang. Silakan. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Di sini ada soal studi kasus menurunkan kinerja karyawan PT maju bersama ya. Di sini sudah ada pertanyaannya. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti kalian tentukan siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Yo, silakan mulai diskusi ya. Ayo, silakan yang sudah selesai boleh nanti maju ke depan untuk menjawabnya. Silakan. Kelompok mana dulu? Mbak Fia, silakan. Tunjuk. Yang lain ayo, maju semuanya. Ayo, maju semua. Silakan. Oke. Yang pertama, permasalahan utama adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM yang efektif sehingga kemampuan karyawan tidak berkembang. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun. Dan jawaban yang kedua, agar kompetensi karyawan terus meningkat, produktivitas membaik, kualitas kerja lebih baik, dan perusahaan mampu mencapai target bisnis. Yang ketiga, penurunan produktivitas sebesar 18%, meningkatnya kesalahan kerja, banyaknya keluhan pelanggan, lambatnya pelayanan kepada pelanggan, dan adanya kebutuhan peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Baik, silakan. Tangan. Silakan kelompoknya. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Untuk jawabannya yang pertama itu adalah berdasarkan kasus di atas, permasalahan utamanya pada PT Maju Bersama ini adalah menurunnya kinerja karyawan. Hal ini terlihat dari produktivitas yang turun 18%, meningkatnya kesalahan kerja, dan banyaknya keluhan pelanggan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM itu belum optimal. Lalu yang kedua, mengapa perusahaan perlu kebijakan pelatihan yang terencana? Alasannya adalah pelatihan yang terencana diperlukan agar kemampuan karyawan meningkat, kesalahan kerja berkurang, produktivitas naik, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Itu jawaban nomor 2. Lalu jawaban nomor 3 adalah faktor-faktornya adalah yang menyebabkan perlu diadakan pelatihan itu. Pertama, perusahaan perlu mengadakan pelatihan karena produktivitas yang menurun. Lalu yang kedua, kesalahan kerjanya itu meningkat. Yang ketiga, pelayanan kepada pelanggan juga lambat. Lalu yang terakhir adalah keterampilan karyawan perlu ditingkatkan agar kinerja perusahaan itu menjadi lebih baik. Sekian jawaban dari kelompok kami. Baik, dari jawaban, silakan. Di sini jawaban pertama yaitu ada permasalahan utama terkait kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu menurunnya produktivitas karyawan sebesar 18%, meningkatnya kesalahan kerja yang menunjukkan kemungkinan adanya kesenjangan keterampilan, dan banyaknya keluhan pelanggan akibat keterlambatan pelayanan.
Di nomor 2, alasan perusahaan perlu memiliki kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM yang terencana. Di sini yang pertama, meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan agar pekerjaan dilakukan lebih efektif, mengurangi kesalahan kerja, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Di sini yang nomor 3 ada faktor yang menyebabkan perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan. Yang pertama, penurunan produktivitas yang cukup besar, 18%, tingginya tingkat kesalahan kerja, dan adanya keluhan pelanggan terkait keterlambatan pelayanan. Oke, close. Sekarang kelompoknya Kamila. Sini saya akan menjawab dari soal kasus tersebut. Soal yang pertama itu berdasarkan kasus di atas ini identifikasikan permasalahan utama yang dihadapi PT Maju Bersama terkait kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM. Jawabannya itu terjadinya kesenjangan kompetensi atau skill gap dan penurunan motivasi yang ditandai oleh absennya pelatihan berkala sehingga kemampuan karyawan tidak mampu mengejar target operasional dan standar pelayanan. Oke. Nomor 2, jelaskan mengapa perusahaan perlu memiliki kebijakan pelatihan dan pengembangan SDM yang terencana. Nah, yang pertama itu tepat sasaran, didasarkan pada analisis kebutuhan nyata sehingga menghemat anggaran. Yang kedua, peningkatan performa, memastikan produktivitas naik secara konsisten dan menekan angka kesalahan kerja. Yang ketiga, fokus jangka panjang, membantu penyelesaian strategi bisnis dengan pengembangan karyawan. Soal yang ketiga, faktor apa saja yang perlu menyebabkan perusahaan menyelenggarakan pelatihan pada kasus tersebut? Oke, ada 2 faktor, itu faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal, penurunan produktivitas sebesar 18% dalam 2 tahun terakhir serta meningkatnya kesalahan kerja karyawan. Nah, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal, banyaknya keluhan pelanggan akibat pelayanan yang lambat yang dapat mengancam reputasi bisnis perusahaan. Oke, sekarang baik teman-teman, jawabannya sangat baik. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Kuliah ditutup, pertemuan ini selesai, maka izinkan saya untuk menyampaikan kata-kata motivasi ya. Ilmu bukanlah sesuatu yang habis. Justru semakin dibagi, semakin bertambah. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, untuk orang lain, untuk lingkungan kalian. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.